Oke, maka dari sini kita sudah bahas 4 perikop ya. Pertama, perumpamaan tentang seorang penabur, kita belajar bahwa Allah menabur tidak hanya saat mengajar, tapi juga saat menciptakan, yaitu dalam hati kita, begitu ya. Benih itu jatuh di pinggir jalan karena tidak aktif menghasilkan buah kebenaran. Benih di tanah berbatu adalah orang yang tidak percaya dan tidak berakar pada Tuhan dan diri sendiri. Benih di semak duri adalah orang yang khawatir dengan kekayaan, kemewahan, dan prestasi dunia. Benih di tanah yang baik terjadi ketika manusia mampu memiliki disposisi hati yang jujur, menyimpan sabda Tuhan, dan penuh kesabaran. Berikut kedua, kita bicara tentang perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, yaitu Allah menginginkan kita agar kita menyatakan kebenaran kepada semua orang. Pengenalan akan kebenaran dari Allah sudah seharusnya menjadikan kita untuk hidup benar. Kemudian berikut tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Berbicara tentang iman Kristen yang tumbuh dalam penganiayaan, apalagi dalam kemakmuran. Memenuhi seluruh dunia. Roh Kudus yang tidak kelihatan menyebabkan pertumbuhan kekristenan secara diam-diam namun penuh kuasa, tanpa dipaksa oleh suatu keharusan yang bertentangan dengan kehendak. Pertumbuhan iman adalah suatu proses yang dimulai dari dalam hati sampai berbuah sempurna. Bagi para pelayan Tuhan untuk tidak boleh sombong atas pelayanannya dan jangan berkecil hati jika melihat buahnya hanya sedikit dan lambat. Bagi para pelayan Tuhan untuk panjang sabar dalam membimbing dan memelihara jiwa-jiwa. Kemudian perikop mengenai perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Yesus memberikan martabat dan peran baru kepada perempuan dengan memberinya hak tidak hanya untuk mempelajari kabar baik kerajaan Allah, tapi bahkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Para perempuan mengikuti Yesus karena rasa syukur, demi keamanan, dan karena dorongan kesalehan. Nah, para rasul itu juga membawa serta perempuan-perempuan yang hidup kudus bersama mereka sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Wah, luar biasa, kita masih punya waktu sekitar mungkin 14 menit sampai 15 menit gitu. Siapa tahu ada yang mau menambahkan, ada kesaksian, atau mungkin mau bertanya, boleh silakan bertanya tentang perikop malam hari ini, atau mungkin bertanya tentang hal yang lain juga boleh. Silakan, monggo. Ya, sedikitlah menambahkan ya, diingatkan kembali. Seluar biasa itu emang firman malam hari ini gitu ya. Ya, tetap aja ya tuntutannya kalau kita dalam Tuhan itu hmm, ya hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita gitu. Eh, dan ujung-ujungnya memang yang Tuhan cari itu sehebat apapun kita ya kita buahnya apa gitu ya. Apa yang keluar dari diri kita. Kalau kita bilang kita udah ikut Yesus tapi nggak berbuah, nah itu kan tanda tanya besar sepertinya dan itu jadi permenungan untuk kita terus dan terus terutama buat saya juga gitu ya. Sampai sejauh mana kita sampai akhir sampai Tuhan datang ya yang kayak tadi tuh Tuhan datang tuh tetap yang dicari tuh apakah kita tetap setia, apakah kita tetap berbuah di tengah-tengah mungkin kondisi sekarang ini kan sulit ya kondisi yang nggak mudah, tapi bisa nggak kita tetap berbuah? Nah, belum lagi tadi seluar biasa itu juga ya nabur, kita tetap nabur, tetap beritakan kabar keselamatan, tetap lakukan apa ya menabur lah, walaupun nanti benih taburan itu sendiri nggak tahu dijatuh di tanah yang bagaimana gitu ya, tapi tetaplah menabur, jangan berhenti. Nah, terkadang kadang terkadang tuh eh, kita tuh mikir kira-kira ada nggak ya manfaatnya? Karena saya sempat kepikiran juga. Kira-kira ini semua tuh ada nggak ya gunanya buat orang? Ada nggak ya gitu? Sempat kepikiran begitu karena kadang ya namanya namanya juga manusia ya. Kadang-kadang eh, suka mikir tuh yang aneh-aneh gitu karena bukan yang aneh tapi cenderung karena kayak mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Bukan nggak percaya Tuhan tapi sebenarnya ini yang dikerjakan ini benar nggak sih sia-sia nggak sih. Nah
malam hari ini ya diingatkan kembali sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Apalagi tadi sempat ditanya sebenarnya kita ikut Tuhan tuh buat apa sih gitu? Untuk apa sih kita ikut Tuhan gitu? Ya ya kita sebenarnya ikut Tuhan tuh bukan karena maunya kita sebenarnya, karena memang anugerah yang besar itu, kemurahan itu turun atas kita gitu. Siapa yang menginginkan kita untuk mengikuti? Ya Tuhan sendiri gitu. Kalau mengandalkan kemanusiaan kita, aku rasa kita nggak akan mau ya ikut ikut Tuhan, karena panggilan sebesar itu. Karena balik lagi ya kalau kita ingat gitu, bukan aku yang mengasihi, bukan kamu yang mengasihi aku gitu, tapi aku yang lebih dulu mengasihimu. Bukan bukan kamu yang memanggil aku, tapi aku yang memanggil kamu. Jadi segitu baiknya Tuhan itu gitu, sehebat dia udah hebat, udah keren, udah punya segala-galanya, tapi mau gitu susah-susah mati buat kita gitu. Bahkan orang-orang yang udah ikut Tuhan pun nggak segan-segankan nyawa untuk sekalipun sekalipun mungkin berhadapan dengan eh, ya maksudnya kayak mati martir gitu ya, berhadapan dengan nyawanya harus melayang pun tidak nah ini bedanya ya kalau kita lihat dulu pelajaran-pelajaran sejarah eh, raja-raja gitu. Kalau kalau katanya raja udah mati ya udah agak ya udah kalah lah itu ya. Yang penting rajanya mati ya semua kalau kita berbeda gitu loh. Yesus mati buat kita, bukan kita bukan kita jadi tambah tambah takut gitu ya, enggak, tapi kita makin banyak, bahkan ya kita tahu santo-santa bapak-bapak gereja kita tuh makin ditekan, makin makin mati, berani mati buat Tuhan, makin banyak orang yang percaya Tuhan itu berkebalikan banget dengan dunia gitu ya, dengan kemanusiaan, karena kita tahu ya Tuhan kita bukan Tuhan manusia ya, tapi memang dia Allah ya, raja segala raja gitu. Jadi aku pikir ini yang menguatkan kita, yang kalau buat saya ini sangat membangkitkan sekali gitu ya, untuk oh ya di masa-masa yang sulit ini seberapa besar sih kamu masih mau berbuah gitu loh, di tengah-tengah sekarang tekanan, di tengah-tengah mungkin kondisi juga karena nggak memungkinkan, masih nggak tetap berbuah gitu. Walaupun mungkin pelayananmu nggak dilihat orang, mungkin itu lagi yang sama lagi yang kamu lakukan setiap setiap minggu, setiap Selasa gitu, masih nggak kamu tetap berbuah, masih nggak kamu mencari Tuhan, masih nggak kamu mau menyembah aku, sekalipun mungkin ladangmu belum berbuah, ada ya firmannya, ladangmu belum berbuah, kondisi pun masih masih nggak berubah, kondisi pun masih masih nggak kamu tetap mau mencari aku, masih nggak kamu tetap percaya sama aku gitu. Itu yang jadi ingatan buat saya sendiri gitu ya. Eh, kalau dulu pernah mengalami masa-masa masa enak, masa-masa susah ini kamu eh, meninggalkan Tuhan atau nggak berbuah atau nggak do something gitu ya. Nah, rasanya kayaknya sia-sia gitu ya. Bukan, Tuhan itu kan bukan ya setiap masa gini, ada musim-musimnya semua lah ya. Dalam hidup itu nggak mungkin cuma satu musim. Ada musimnya, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada masa panas, ada masa dingin, masa segala macam ada. Dan kita harus lewati itu semua gitu. Ya karena kita bisa lewati ya karena ada Tuhan sih ya, karena bersama-sama dengan Dia. Kalau tanpa Dia, aku rasa kita nggak sanggup melewati setiap musim juga ya. Kayak sekarang ini kalau di Bandung tuh musim dingin, dinginnya luar biasa, tiap hari hujan, kebayangkan penyakit pun pancaroba, kondisi yang begini nggak enak banget untuk tiap hari harus kehujanan, tiap hari harus kedinginan gitu, nggak enak. Tapi ya memang ya kita harus siap dengan segala kondisi, segala keadaan gitu ya. Dan ya tetap tetap percayalah dengan jalan-jalannya Tuhan. Tuhan tetap ada kok di musim panas, di musim dingin, musim rambutan, musim durian, ya dia tetap Tuhan yang sama gitu. Dan aku pikir ini luar biasa sih, maksudnya sedahsyat itu malam hari ini. Kalau tadi teman-teman bisa dengar ya, aku rasa itu dimanapun kita ditempatkan ya tetaplah berbuah, dan buah itu kalau buat saya sendiri itu buah itu nyata kok gitu. Terbayarkan kok semua dengan apa yang kita kita tabur gitu ya, buat orang lain, buat keluarga itu terbayar dengan tunai, bahkan ya ibaratnya sama aja, kita kayak kita kan kerjasama dengan Tuhan ya, sama-sama bekerja gitu. Bukan Tuhan nggak bisa melakukan melakukan menabur sendiri, Tuhan bisa terlalu gampang, tapi dia nggak pengen kerja sendiri, dia pengen melibatkan kita yang orang biasa ini, orang yang sebenarnya tanpa manusia pun Tuhan pun bisa lakukan apapun, tapi dia pengen melibatkan kita karena
Ya karena kita anaknya gitu loh. Ya kerasa ke saya gitu. Kalau saya makan makan berdua aja sama Bertus gitu ya. Kadang-kadang suka nggak enak gitu, kepikiran sama anak-anak di rumah. Padahal mereka baik-baik aja gitu. Tapi saya tetap kepikiran gitu. Kalau saya makan bareng-bareng sama anak-anak, kayaknya lebih 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 seru kayaknya ya gitu. Lebih kayak kayak saya ngerasa lebih happy walaupun bawa anak-anak kemana-mana tuh lebih riuh ya, lebih lebih ribet karena kita harus ngurusin segala-galanya gitu. Tapi lebih bahagia walaupun repot tapi lebih bahagia. Nah itulah mungkin yang dirasakan Tuhan. Memang ngurusin manusia ini gak ada untung-untungnya sama aku gitu loh kata Tuhan. Tapi Tuhan karena cintanya yang terlalu luber-luber besar-besar dan sampai turun ke dunia hanya untuk ngurusin kita gitu ya. Eh, itu membuat dia yang buat dia happy. Ya itu juga terjadi dengan saya merenung dengan diri saya sendiri. Itu juga yang terjadi dengan saya gitu ya. Eh, dengan adanya anak-anak di rumah repot iya. Harus ngurusin pagi, siang, sore, malam, makanannya dan segala macam harus ini dan itu segala macam dibandingkan kalau cuma aku berdua sama Bertus mungkin nggak se-happy ini mungkin nggak secapek ini juga tapi mungkin bahagianya tuh nggak sebahagia ini gitu walaupun tiap hari harus wah berperang ya nggak ngadapin waktu berhadapan dengan segala macam kesibukan tapi happy-nya seperti itu nah itu juga dengan Tuhan gitu bukan bukan nggak terlalu sulit kali buat Tuhan untuk nyelamatin kita ngapain dia harus turun ke dunia gitu ya tapi itulah buktinya dan yang Tuhan cari itu balik lagi, karena Tuhan itu sangat baik ya, dia tidak pernah memaksa. Kita ada free will, kita mau lakukan oke, kita nggak lakukan oke. Dia tetap Allah yang sama, Bapa yang sama yang tetap mengasihi kita gitu. Tapi sebagai kita orang-orang tebusan, orang-orang yang dikasihinya, rasa-rasanya udah layak dan sepantasnya lah ya kita kita mengucap syukur dengan memberikan buah-buah yang terbaik untuk orang sekitar kita. Itu sih kalau menurut aku itu yang jadi permenungan iya ya di masa-masa ini di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi setiap hari gini masih nggak kita berani berbuah gitu. Itu aja sih. Terima kasih untuk firmannya. Terima kasih semua yang pemateri yang udah repot-repot eh, mau terus berbagi, mau terus em, apa ya ya salutlah buat kalian gitu. Masih mau tetap stay dengan komitmennya membagikan firman nggak peduli berapa orang yang hadir tapi kalian tetap bersemangat dan aku rasa inilah yang membuat kita terikat terus pada Yahweh gitu ya dimanapun kita berada gitu. Ya sungguh sungguh bahagia memang teman-teman ini kalau bisa sharing aku bisa panjang ini loh. Eh, sangat sangat indah memang terikat pada Yahweh. Eh, capek memang iya ada capek-capeknya tapi rasanya impossible kalau kita bisa jauh dari Tuhan ikut Tuhan tuh nggak semuanya enak gitu ya nggak semuanya enak nggak semuanya apa tapi jauh dari Tuhan rasanya juga impossible gitu nggak bisa kita jauh-jauh dari Tuhan karena kenapa ya cuma Dia loh yang satu-satunya yang punya jaminan yang luar biasa gitu ya dan itu aku rasain sendiri gitu dan dibayar tunai semua apa yang kesulitan kita, kesedihan kita itu dibayar tunai semua kok sama Tuhan gitu. Amat sangat baik Dia gitu. Yang penting kita punya hati yang memang mengasihi Dia aja gitu. Wah, ini nanti aku bisa terme-me. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Oke, jika tidak ada, nah sudah lebih jam 9, saya tutup saja. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru saja bergabung dan mungkin ketinggalan sebagian atau mungkin baru gabungnya sekarang. Gabungnya sekarang, tenang saja, semua ini direkam dan kami eh, unggah unggah ke kanal YouTube kami di rekaman Jesopia ini ada di House of Praise Bandung. Lalu ikuti juga kami di Instagram di @host.of.praise, TikTok @host.of.praise.bandung dan di Facebook kami House of Praise Bandung. Lalu pengumuman selanjutnya adalah 4 November kami mengadakan persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Bandung. Lalu minggu depannya kami mengadakan doa syafaat Miracle Room online Zoom. Jadi siapapun dari manapun yang memang pas bisa silakan ikut. Dan kita akan ketemu lagi dalam Jazz di 2 minggu ke depan di tanggal 13 November hari Kamis di Jazz episode 125. Seperti biasa
pukul 7 malam tentang perumpamaan kerajaan surga, tentang lalang biji sawi, harta terpendam dan pukat. Oke, mari kita tutup malam hari ini dengan doa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati.